biasa kalau maju ke depan kita tinggal maju ke depan. Apa ada asal mengelarang konser aja nggak ngelarang orang lagi. Nggak ada bang, capek bang, dari 2007 aku diusir bang, ya. Enggak, bang Koko yang ngelarang aku ngambil gambar. Oh. Udah sampai. Selo keng. Kok ngomong itu ini ungkap kasus apa gitu, ngomong gitu. Baik rekan-rekan, selamat. Oke baik, sahabat Polri, untuk siang menjelang sore ini kita akan konversi pers mengungkap kasus tindakan pembunuhan yang ada di Lebuk Baja. Ya tentunya untuk tertibnya, mari kita silent semua handphone kita, karena nanti akan mengganggu video yang rekan mengambil video. Jadi capek nanti ngeditnya, kita paham lah karena sama-sama kerja kita tukang edit juga. Ya, saya mohon rekan partisipasi biar berjalan konversi-konversinya dengan lancar dan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kasihumas Polresta Barelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kawan-kawan dari media. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan press release konferensi press yang dilaksanakan di Polsek Lebuk Baja, yang memang seyogyanya untuk kasus atau perkara seperti ini menonjol dan biasanya memang dilaksanakan di Polres. Berhubung beliau Bapak Kapolresta Barelang ada kegiatan dilimpahkan kepada Kasat Reskrim, dan Kasat Reskrim pun ada kegiatan juga yang urgent, makanya dilaksanakan di Mapolsek Lebuk Baja untuk melaksanakan press release. Jadi sore hari ini kami dari Polsek Lebuk Baja akan meriliskan kejadian pengungkapan kasus perampasan jiwa seseorang yang direncanakan. Sesuai dengan laporan LP-nya berdasarkan LP _B _193 _12 SPKP Polsek Lebuk Baja Polres Barelang Polda Kepri tanggal 24 Desember 2022 kejadian dan dilaporkan TKP Perumahan Baloi Center Blok C nomor 114 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lebuk Baja Kota Batam. Untuk waktu kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 11.30. Untuk saksi inisial MS 28 tahun, perempuan, yang merupakan adalah mantan istri daripada pelaku, yaitu istri daripada korban. Pekerjaan rumah tangga, kemudian alamat di TKP. Untuk korban sendiri berinisial MS, 57 tahun, korban laki-laki, pekerjaan wira swasta. Untuk alamat di TKP. Untuk saksi-saksi ada 4 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian untuk waktu penangkapan setelah 4 hari dilaporkan, selama 4 hari setelah dilaporkan, yaitu tanggal 28 Desember 2022 hari Rabu sekira pukul 11.30. Ulangi, saya ralat untuk yang kejadian itu jam 13.00. Kemudian untuk penangkapannya 11.30 WIB. Untuk TKP penangkapan di areal hutan di seberang PT Leptek Kecamatan Kupang Kota Batam. Kemudian untuk kronologis kejadian singkatnya, berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.
bertempat di perumahan atau di TKP, perumahan Balai Center, di TKP yang saya sebutkan tadi. Ketika korban sedang makan siang bersama pelapor, saksi, di rumah, kemudian mendengar teriakan dari luar yang memanggil si saksi atau pelapor. Setelah itu korban dan pelapor keluar. Tadi kan lagi makan di ruang makan. Kemudian karena mendengar suara teriakan memanggil si saksi, pelapor, mereka keluar. Pelapor dan korban keluar sampai di ruang tamu. Sesampai di ruang tamu, si yang teriak tadi, yaitu pelaku di belakang, tiba-tiba terlihat membawa barang menuju ke arah korban dan langsung mengayunkan sebilah barang ke arah korban. Kemudian pada pertama kali waktu diayunkan, sempat si korban menangkis dengan tangan kanan, sehingga tangan kanannya juga kena alat sebilah parang tersebut. Kemudian pada waktu kena tangan, si korban terduduk. Kemudian si pelaku mengayunkan lagi parangnya, kemudian mengenai sisi sebelah kanan leher daripada si korban. Kemudian korban terkapar di lantai. Saat itu juga hilang nyawanya. Setelah kita datang ke sana, memang sudah bersimpah darah dan sudah tidak ada denyut nadi. Kalau hasil pemeriksaan kita, interogasi, memang ada beberapa kali si pelaku mengayunkan parangnya terhadap korban, dan memang dari hasil visum juga memang ada beberapa kali terkena di bagian leher, kemudian di tangan itu kanan dan kiri. Jadi bukan hanya sekedar 2 kali, tapi lebih dari 2 kali pelaku mengayunkan parangnya terhadap korban. Untuk kronologis penangkapan, memang pada waktu pelaporan itu Sabtu tanggal 24 Desember 2022, tim gabungan Direktorat Krimsus Polda Kepri, Satreskrim Polresta Barelang, Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja, Unit Reskrim Polsek Sekupang yang dipimpin oleh AKP Peri, Kanit 4 Jatanras Satreskrim Polresta Barelang, mendapat laporan daripada masyarakat pada hari Rabu tanggal 28 Desember sekira pukul 11 itu tim mendapatkan informasi. Jadi memang sebelum tanggal 28 itu, sebelum tertangkap dapat informasi itu, memang kita tim gabungan ini sudah memperkirakan bahwa pelaku memang ada di daerah sekitar situ, sekitar daerah Sekupang. Cuman memang si pelaku susah untuk mendeteknya, dan kita dapat informasi itu memang sangat mahal. Dan sebelum hari tanggal 28 itu, karena kita tahu posisi terakhirnya di situ, kita sudah menyebarkan informasi kepada masyarakat yang ada di sekitar situ. Jadi si pelaku ini kan pasti tentunya dia keluar dari hutan, tentunya pasti beli makan beli minum, ya kan, beli makan beli minum. Namun pada saat kita mendapatkan informasi ini dari masyarakat itu menginformasikan bahwa pelaku sedang akan menjual handphonenya, makanya daripada masyarakat itu melihat bahwa yang tersebar foto pelaku itu mirip sekali ciri-cirinya dengan pelaku, makanya diinformasikan kepada tim termasuk di Polsek Sekupang, karena wilayahnya Polsek Sekupang, diinformasikan kepada tim yang utama untuk segera merapat dan mengamankan daripada pelaku. Itu sekitar pukul 11.30 berhasil kita amankan di sekitar hutan seberang
PT Leptek Kecamatan Sekupang. Kemudian habis kita nangkap daripada pelaku, kita kembangkan lagi karena kita perlu kelengkapan dari alat bukti. Jadi alat bukti setelah itu kita kembangkan, kita dapat ini BB sebilah parang yang digunakan untuk menganiaya korban. Itu kita temukan di samping semak-semak samping rumah daripada si korban. Tidak jauh dari samping lah, tidak jauh dari rumah. Cuman daerah situ ada semak-semaknya, ilalang-ilalang gitu. Jadi dibuangin di situ. Kita dapatkan di situ. Dan si pelaku juga menyampaikan memang setelah kejadian, setelah dia melakukan aksinya, dia langsung buang ini ke samping rumah. Jadi tidak dibawa pergi lagi. Sementara yang dia gunakan untuk kendaraan larinya menggunakan sepeda motor roda 2. Untuk barang bukti, satu bilah senjata tajam jenis parang panjang ini yang kita temukan di samping rumah korban. Kemudian satu unit sepeda motor ada di luar, merek Yamaha Jupiter MX King warna hitam. Kemudian satu unit flash disk. Flash disk ini berisi video CCTV daripada tetangga korban. Terdapat penampakan dari pelaku untuk masuk dan keluar setelah melakukan aksinya. Kemudian satu helai baju kaos warna hitam berlumur darah milik si korban, jadi sebagai barang bukti. Kemudian satu helai celana pendek bertuliskan JJ warna hitam kombinasi biru, ini punya korban juga. Untuk kita kenakan pasal 340 KUHP pidana, junto pasal 338 KUHP pidana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun ancaman hukuman, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncana, atau barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena perbuatan mati atau pembunuhan sebagai mana dimaksud pada yang saya sebutkan tadi, 340 junto 338 KUHP pidana. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Saya Pak TV. Motif pelaku melakukan pembunuhan ini apa, Pak? Sakit hati. Sakit hati karena apa, Pak? Sakit hati karena si korban kan pada tanggal 24 itu surat cerai daripada si istri korban Lapor, ya? dengan pelaku ini keluar. Tapi kan sebelum-sebelumnya belum keluar kan. Jadi istilahnya masih sah sama si pelaku, istri atau pelapor ini masih sah sama. Jadi dia sakit hati dan ada cemburu lah. Istri dengan korban gimana statusnya? Istri dan korban udah sah dong. Istri Dengan tersangka. Istri tersangka dengan Udah mantan. korban. Tanggal 24 itu udah mantan. Oke, udah mantan. Udah mantan. Tanggal 24 udah mantan. Tapi tinggal di rumah korban. Udah di korban. Status korban sama mantan istrinya, Pak? Mantan udah nikah. Udah nikah, Pak ya? Tanggal 24 itu. Nikah sah apa nikah siri, Pak? Nikah siri. Oh, nikah siri. Pak Kapolsek, apakah ada perlawanan dari pelaku pada saat penangkapan? Pada saat penangkapan dia berusaha untuk kabur, maka kita kasih tembakan vaksin. Yang memicu dia sakit hati itu apakah ada kata-kata yang lain mungkin ya? Hasil kita interogasi awal, memang sebelum kejadian ini tanggal 24 memang pernah ada cekcok antara korban dengan si pelaku. Yang intinya si pelaku nggak mau istrinya terganggu lah, istilahnya kayak gitu. Tapi ya memang istrinya udah mau cerai sama si pelaku dan akan menikahi si dari korban, karena kan udah proses nih, udah proses sidang mau cerai, itu sih dia intinya. Nanti pelaku dan korban sudah korban dan istri pelaku ini udah
Dikasih ya. Iya. Pekerjaannya apa Pak Kapolsek? Pekerjaan Dua-duanya korban dan pelaku. si korban wira swasta, pelaku ini ya staf bangunan, karyawan bangunan, kerja tukang. Buru ya bro. Serabutan. Boleh lah. Santai aja. Sama korban sudah berapa lama kenal? Iya benar. Pelaku dan korban sudah berapa lama kenal? Pelaku sama korban kita belum sampai di situ pertanyaan. Nanti kita tanya aja langsung sama Kita baru interogasi awal karena baru beberapa hari, mungkin ada pertanyaan lebih dalam lagi sih. Pak, barang bukti Pak, angkat Pak. Barang bukti Pak. Nanti akan kami tanyakan. Angkat terbukti. Bang, jangan didorong bang. Sabar ya bang, bentar ya. Buka Pak. Siap, mohon izin komandan, tunggang ketiga, mohon izin. Siap, 1, 2, 3, sekali lagi mohon izin. 1, 2, 3, mohon izin sebelah kanan. 1, 2, 3, sekali lagi mohon izin. 1, 2, 3, mohon izin ke sebelah kiri. Siap, 1, 2, 3, 1, 2, 3, siap. Iya. Akun Polresta. Poin nanti. Di sini Pak. Silakan ditanya. Jadi harusnya bertanya di sini ya. Ya ada pertanyaan lagi nggak selain yang tadi? Tersangka. Oh, boleh. Ringkas ceritanya aja Pak. Ya, jadi sebelum kejadian ini memang si pelaku dengan korban sudah pernah jumpa dan memang ada pernah cekcok antara pelaku dan korban. Kemudian pada tanggal 24 itu resmi korban dengan pelaku dengan si saksi istrinya itu cerai dan keluar surat nikahnya. Antara korban dengan istri dengan saksi atau pelapor itu nikah siri. Jadi pelaku nekat melakukan itu kenapa? Karena sakit hati dan cemburu. Yang saya sampaikan tadi merasa sakit hati, istrinya terganggu. Istrinya mau kepada korban sehingga nikah dan sama dia cerai sama si pelaku. Berarti unsur kecemburuan lah Pak ya. Bisa sakit hati plus Usai membunuh korban, pelaku melarikan diri ya? melarikan diri. Kita mencari pelaku DPO 4 hari dan itu tim gabungan antara Polda, Polres, Polsek, Polda, Polres, Polsek ditambah dengan BIN Kepri. Pasal Gimana? Dapat di mana Pak? Iya. Kita temukan pelaku lari di daerah Kecamatan Sekupang di dekat areal hutan seberangnya PT Letek. pasal yang diterapkan apa Pak Polsek? Pasal 340 KUHP pidana junto 338. Ancaman hukuman. Ancaman hukumannya bisa seumur hidup atau paling lama 20 tahun atau hukuman mati. Himbauan untuk istri-istri di rumah Pak. Sensor lah ya, sensor itu. Jangan bercerai. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut Pak. Ya. Oke. Bentar. Dari Indonesia. Pelaku saat diamankan sempat melawan nggak Pak? Pelaku pada saat Diamankan sempat melawan. diamankan sempat melawan, sempat mau ingin melarikan diri dan melawan, makanya kita riliskan satu tembakan ke kaki. Berarti ada tembakan Pak ya. Ya, tegas dan terukur ya. Tidak ada, dia sendiri menggunakan alatnya ini yang dia bawa di sepeda motornya. Sepeda motornya dia pinjam Berarti sama kawannya, tapi kawannya tidak tahu kalau itu untuk menggunakan. Berarti senjata itu udah dibuat dari dia udah disiapkan. Ya, dari rumah. Ini parang di rumah ya. Dari rumah. Ya. Itu dia belum Belum ditanya. Nanti kita tanya.
Nanti kita tanya langsung. Udah berapa lama dia nikah? Oke, siap. Mana Bobo? Udah ada jelas, ini parang sudah dibawa dari rumah. Udah ada niat, udah ada rencanakan. Berarti 340 lah. Iya, 340. Pak Mensreya sehingga terjadinya pembunuhan ini mulai berapa lama dirancang oleh tersangka Pak? Nanti kita tanya langsung. Sampai ke sana dia. Udah berapa lama dia mikirkannya? Siap. Korban dengan pelaku sudah sebelum kejadian ini sudah pernah jumpa dan sudah pernah cekcok. Nanti pasti bahas ini. Ya. Oke, kita lanjut Bapak. Dengan maju ya, maju. Aduh nggak dapat itu. Oh tolong kok. Nggak dapat nih Wak. Belakang masuk. Dari media banyak yang menanyakan saudara dengan mantan istri sudah berapa lama nikah? 8 tahun, sudah menikah 8 tahun dengan pelapor atau saksi. Ya. Benar. Ya. Yang kedua apa? Bang, ada nggak kata-kata dari korban yang pada waktu cekcok sempat mengancam? Pertanyaan selanjutnya, pada waktu tanggal 24 itu bawa ke rumah. Sebelumnya sudah direncanakan berapa lama? Ada pertanyaan dari kamu? Ada. Memang hari itu bawa barang dari rumah langsung ke TKP. Kemudian pada waktu habis melakukan kan bawa motor awalnya habis itu kemana lagi? Kita ya habis itu Viara mana? Habis itu habis lari sampai mana? Hari besoknya. Oke, baik. Sahabat Polri, pada sore hari ini kita telah melaksanakan konferensi pers tindak pidana di Polsek Lebuk Baja. Tindakan pidana yaitu pembunuhan berencana. Untuk tersangka sudah diamankan di Polsek Lebuk Baja dan dikenakan hukum penjara pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup paling singkat selama 20 tahun. Ada kawan di Malaysia apa ngomongnya apa titik minta tolong like kan atau bagaimana ngomong like kan jawab ya tuh makasih perasaannya udah mulus Udah, katain semuanya. Panas.
Oke baik, terima kasih sahabat Polri telah menyaksikan konversi pers ungkap kasus tindakan pidana pembunuhan berencana di Polsek Lebu Bajo. Salam sehat, salam presisi, selamat sore.